Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi ini kita sudah sampai di Kitab Mazmur, Mazmur Gembala yang terkenal yaitu Mazmur pasal 23. Kita sudah berhenti di episode terakhir dengan mempelajari Mazmur pasal ke-22 yang berbicara tentang penderitaan-penderitaan Kristus. Gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan judul untuk topik Mazmur 22, tentang apakah Mazmur itu berbicara atau tentang siapakah? Anda menyebut dalam pendahuluan bahwa itu adalah Mazmur seorang gembala, ini adalah nama yang baik. Itu sesuai dengan Mazmur. Jika kita ingin berinya nama lain, saya akan menyebutnya lagu paling terkenal di sepanjang sejarah. Jika kita mengingatkan bahwa kitab Mazmur adalah kitab pujian dan kitab himne, maka nyanyian yang paling terkenal adalah Mazmur 23. Maka itu adalah Mazmur Gembala Ya, yang peduli kepada domba-dombanya. benar. Saya menganggapnya sebagai Mazmur terpanjang dalam Alkitab. Bukan karena jumlah kata-katanya, tetapi karena pengalaman yang dibutuhkannya dan berlanjut bersama Benar. kita di sepanjang hidup. Benar. Apakah hubungan Mazmur ini dengan Mazmur-Mazmur sebelumnya dan Mazmur-Mazmur berikutnya? Trilogi gembala itu sangat indah. Mazmur 22, 23, 24 merupakan trilogi yang luar biasa indah. Di dalam Mazmur 22 yang kita renungkan sebelumnya, kita melihat gembala yang baik. Gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ungkapan ini muncul dalam Yohanes pasal 10. Dalam Yohanes ia berbicara tentang kebaikan Allah, kasih Allah, dan belas kasihan Allah. Dia juga berbicara tentang Dia yang datang dari surga ke bumi. Dia berbicara tentang gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Paulus mengambil untayan ini dan berbicara bukan hanya bahwa dia mati untuk kita tapi bangkit kembali juga. Dan naik untuk mengambil sebuah posisi baru, Sang Gembala Agung. Ini kita lihat dalam Ibrani pasal 13. Lalu Petrus menyelesaikan trilogi itu. Orang yang datang adalah gembala yang baik yang telah mati. Bangkit dan naik sebagai Gembala Agung yang akan datang kembali. Ini adalah kata-kata Rasul Petrus dalam pasal 5 dari suratnya yang pertama. Apabila Gembala Agung datang. Saya pikir Mazmur 23 berbicara tentang gembala besar dari domba-domba dan pasal 24 berbicara tentang Gembala Agung. Benar, saya akan membaca Mazmur ini, kemudian kembali untuk bertanya. Mazmur pasal 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara Yosef, Mazmur ini dimulai dengan berbicara tentang Tuhan, Yahweh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang Anda lihat? Bahkan kita harus ingat bahwa Daud adalah seorang gembala. Jadi dia tahu betul apa artinya menjadi seorang gembala. Bukan karena dia membaca tentang seorang gembala atau mendengar tentang itu, tetapi dia menjalani kehidupan sebelumnya sebagai gembala. Dan kehidupannya kemudian juga sebagai gembala.
Tuhan bawanya dari penggembala domba menjadi penggembala umatnya. Jadi Daud adalah seorang gembala. Tapi dia sendiri merasa dia membutuhkan seorang gembala. Siapakah gembalanya? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yahweh yang adalah nama Allah adalah gembala. Jadi kita ditunjukkan beberapa waktu yang lalu bahwa Kristus adalah sang gembala. Ini menegaskan bahwa Kristus adalah Allah Yahweh, ia adalah Allah yang dinyatakan dalam tubuh. Di sini Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembalanya Ya. berkali-kali. Kita berbicara kepada Tuhan secara bersama mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Seberapa pentingkah bahwa setiap orang dalam umat Allah memperlakukan Allah sebagai gembalanya? Seseorang berkata pernyataan yang baik. Dia berkata, ada perbedaan besar untuk mengatakan saya pergi pagi ini ke bank dan menyetor $10.000 dan saya mendengar informasinya. Tapi jika Anda menambahkan satu kata kecil itu akan membuat perbedaan. Jika Anda mengatakan saya menyetor $100.000 untuk Anda, kini saya punya banyak sekali uang. Saya pikir ide yang sama dengan Tuhan adalah seorang gembala, sebuah kebenaran yang benar dan hebat. Tetapi Tuhan gembalaku sangat berbobot bagi saya. Jadi kami katakan bahwa Mazmur Gembala harus dialami. Bukan hanya diucapkan lewat mulut, Ya, itu dialami sepanjang hidup. benar. Kita lihat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 23 adalah salah satu mazmur paling terkenal yang telah dihafal dari generasi ke generasi sepanjang masa. Dan meskipun itu hanya 6 ayat pendek, ini bukan tentang pengulangan berlebihan dalam kata-kata atau seberapa kuat penjelasannya, melainkan seberapa dalam maknanya dan seberapa akurat kata-katanya. Anda mungkin membutuhkan waktu sekitar 45 detik untuk membacanya, tapi butuh seluruh hidup untuk memahaminya. Rahasianya bukan dalam kata-kata yang indah, bukan juga dalam teologi, tetapi dalam pengalaman sejati yang bersemangat melalui pekerjaan Roh Kudus. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 1 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah ini berarti bahwa semua permintaan kita akan dijawab? Apakah ini berarti bahwa semua permintaan kita harus dijawab oleh Tuhan? Tidak, tentu saja. Tuhan tidak menjanjikan untuk mengabulkan semua permintaan kita. Tapi dia berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Ada perbedaan antara mengajukan permintaan yang egois atau untuk memuaskan diri dalam berbagai keinginan dan kesenangan sendiri. Rasul Yakobus mengatakan bahwa ini adalah permintaan yang buruk dan Tuhan tidak akan mengabulkannya. Persis seperti seorang ibu yang mencintai putranya, tetapi jika dia minta sesuatu yang mungkin membahayakan dia, sang ibu tidak mengabulkannya bukan karena dia tidak mencintainya, tapi karena dia mengusahakan apa yang baik baginya. Dia tidak akan berinya pisau untuk menyakitinya atau korek api yang bisa membakarnya. Tetapi Tuhan berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Ada sebuah kisah indah dari perjanjian lama dalam kitab Keluaran pasal 16 kisah tentang mana. Tuhan berkata bahwa dia yang mengumpulkan banyak tidak ada yang tersisa. Dan dia yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Agar semua orang puas, senang dan memiliki apapun yang mereka butuhkan. Ada sebuah ayat dalam perjanjian baru yang berkata seperti tidak memiliki apa-apa namun memiliki segala sesuatu. Jadi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini tidak berarti bahwa saya memiliki segalanya, tapi saya tidak akan kekurangan. Apapun yang Tuhan rasa saya butuhkan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Terkadang saudara Yosef itu melampaui hal ini. Kebutuhan mungkin masih ada, tetapi saya merasakan sebuah kepuasan batin. Benar. Ternyata bukan ketika saya membutuhkan sesuatu seperti uang, ia akan mengirimkannya, atau ketika saya membutuhkan beberapa hal, ia akan mengirimkannya. Tetapi saya mungkin tidak diberi uang, atau anak-anak, tapi saya merasa tidak kekurangan. Sebab Benar. ia besertaku. Benar. Dan inilah yang Tuhan lakukan dengan kita sebagai gembala kita. Tentu. Ayat 2, ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Mengacu pada apakah? Padang rumput dan air. Manusia membutuhkan makanan dan minuman. Begitu juga hewan, domba membutuhkan semua itu. Anda ingat bahwa dalam Keluaran 16 Allah memberi mereka mana. Dalam Keluaran 17 ia memberi mereka air dari batu karang yang dipukul. Domba juga perlu dipuaskan dan dihilangkan hausnya. Jadi di sini ia berkata di padang rumput hijau. Tuhan tidak memberi kita segalanya, tidak, tapi yang terbaik dari semuanya. Ke air yang tenang, artinya bahwa dahaga kita akan dipuaskan tanpa usaha apapun.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pada faktanya, domba memiliki banyak karakteristik yang baik karena merupakan hewan yang tidak najis, yang bisa dipersembahkan sebagai korban dan kita bisa memakannya karena dagingnya enak. Tapi hewan baik yang lemah lembut ini memiliki dua masalah. Yang pertama, ia tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ada hewan lain yang bisa memakan bangkai dan tidak membutuhkan bantuan, seperti anjing dan Tidak hewan memerlukan lain gembala. yang tidak perlu gembala karena anjing tidak perlu seorang gembala karena dapat mengurus dirinya sendiri. Ia memakan apapun yang ditemukannya. Domba tidak seperti itu. Jika ia tidak menemukan padang rumput, ia akan mati. Tapi terima kasih kepada gembala yang memimpin domba ke padang rumput hijau. Mereka juga tidak dapat menyediakan air untuk diri mereka sendiri, tapi gembala bertanggung jawab untuk itu. Mereka juga tidak bisa membela diri. Mereka tidak memiliki strategi pertahanan atau tanduk untuk menanduk atau cakar untuk menyakiti atau gigi untuk menggigit. Mereka tidak punya sarana bertahan atau menyerang. Tentu saja karena mereka lemah lembut, tapi mereka memiliki seorang gembala yang memiliki gada dan tongkat yang akan kita lihat sekarang. Dan ketika domba melihat gembala, mereka menjadi benar-benar yakin karena mereka berada dalam perlindungannya. Apakah yang dikatakan padang rumput hijau dan air tenang tentang sumber makanan rohani bagi orang-orang percaya? Faktanya kita memiliki sumber daya yang besar yaitu Alkitab. Padang rumput hijau menyerupai firman Tuhan. Terutama ketika orang-orang percaya berkumpul bersama di setiap pertemuan sederhana yang dimaksudkan untuk menikmati hadirat Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah padang rumput hijau di mana orang-orang percaya berkumpul. Ketika mereka membuka Alkitab dan diberi makan oleh pribadi Kristus. Kitab suci juga menyerupai air. Lalu kita makan dan minum dari firman Tuhan. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemana jiwanya pergi sehingga perlu dipulihkan? Domba dapat dengan mudah tersesat. Ayat terakhir dalam Mazmur 116 ayat 176 berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Dalam perjanjian baru, Tuhan berfirman lebih dari sekali perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Matius 18 dan Lukas 15. Sehingga domba bisa tersesat dengan mudah. Ia tidak pintar seperti keledai, maafkan saya, maksudnya lembu. Dan Yesaya 1 ayat 3, ia berkata lembu mengenal pemiliknya. Dan keledai mengenal palungan. Tetapi domba tidak mengenalnya karena ia dapat dengan mudah tersesat. Tetapi syukur pada Allah, Sang Gembala, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan domba. Mengenai orang percaya, ia bisa tersesat. Ia bisa tersesat tetapi tidak bisa binasa. Karena ia memiliki seorang gembala yang akan menyegarkan jiwanya. Bukan demi namaku, tetapi demi namanya. namanya. Inilah yang Tuhan katakan dalam Yohanes 10 sebagai gembala dalam hubungan dia dengan domba-domba, bahwa domba-domba ada di tangannya. Ya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Benar. Mereka sendiri ada di tangannya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Tidak dan akan mereka binasa. tidak Benar. binasa. Ini sangat menguatkan setiap kita dan membantah siapapun yang mengajarkan bahwa orang percaya dapat tersesat ataupun binasa. Benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Setelah dia berbicara tentang jalan-jalan kebenaran, dia berbicara tentang lembah kekelaman. Lembah kekelaman atau bayang-bayang maut dan penyertaan Tuhan sehingga dia tidak takut. Apa yang dikatakan gambaran ini pada kita? Pertama, lembah adalah sebuah ruang yang memisahkan antara 2 gunung. Dan kita memiliki sebuah gunung dalam Mazmur pasal 22. Dan satu lagi dalam Mazmur pasal 24. Dan di antara kedua gunung ini ada sebuah lembah. Gunung di Mazmur 22 mengingat kita pada Gunung Moria, di mana Abraham mempersembahkan putranya Ishak. Tapi sebenarnya dia tidak mempersembahkannya, dan sebaliknya dia mempersembahkan domba jantan. Tapi di Bukit Kalvari Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal, dan itulah yang kita baca di Mazmur 22. Kita membaca dalam Mazmur 24 tentang Gunung Sion, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Di antara 2 gunung ini yang menyerupai kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan yang kedua. Kita melihat nilai Antara maut. penderitaan Kristus dan kemuliaan-kemuliaan yang mengikutinya, sebuah lembah yang memisahkan antara 2 kedatangan. Sekarang kita berada di lembah, tapi lembah ini disebut lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Hal yang indah adalah bahkan jika aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Anda perhatikan bahwa sebelumnya perkataan itu menunjukkan perkataan orang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia memberikan aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, dan seterusnya. Tetapi ketika ia sampai di lembah bayang-bayang maut, ia bilang, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Seolah Tuhan yang baginya segala kemuliaan dalam kondisi-kondisi sulit kita, ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ia bergegas pada kita, sang penebus bergegas menolongku. Jadi ia berkata di sini, sebab engkau besertaku. Ini sangat menghibur Saudara Yosef, bahwa dalam Mazmur sebelumnya yang Anda sebut Mazmur salib di Bukit Kalvari, Kristus berseru sebagai gembala yang baik, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia merasa ditinggalkan. Ya. Tetapi di sini kita menemukan penyertaannya permanen, sebab engkau besertaku. Besertaku. Jadi Kristus ditinggalkan menggantikanku agar dapat bersama kita secara permanen. Benar. Ini sangat mengembirakan. Seseorang berkata kalau Yesus Kristus tidak membuka mulutnya dalam Mazmur 22 mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak mungkin domba-domba itu membuka mulutnya dan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Ada tertulis lembah kekelaman. Mengapa dia berbicara tentang kematian dengan mengatakan lembah bayang-bayang maut, bukan lembah maut? Pertanyaan lain, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kami tahu bahwa staf adalah untuk mendisiplin, bukan untuk menghibur. Saudara Yosef, Saudara Michelle memiliki pertanyaan majemuk. Di ayat 4 mengapa dia mengatakan lembah bayang-bayang maut dan bukan lembah maut? Sebenarnya bayang-bayang maut, bayang-bayang yang membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa harus ada sebuah tubuh. Kalau tidak ada, maka tidak memiliki bayangan. Maka maut adalah sesuatu yang nyata, sebuah tubuh, padat. Tapi maut punya bayangan. Hari ini kita tidak takut akan maut karena maut telah berlalu. Kristus menanggungnya bagi kita, tapi kita berada dalam bayang-bayang maut. Dan jika bayang-bayang pedang tidak melukai dan bayang-bayang singa tidak melahap, maka bayang-bayang maut tidak berarti apa-apa bagi kita. Kita melewatinya dengan percaya diri. Tetapi bayang-bayang itu tidak membutuhkan tubuh saja, Butuh tapi cahaya. butuh cahaya juga. Jika tidak ada cahaya, tidak akan ada bayang-bayang. Syukur kepada Allah untuk Kristus yang membawa kehidupan dan kekekalan kepada terang melalui Injil, sehingga kita tidak melewati maut, tapi di lembah bayang-bayang maut. Dan kita tidak takut karena Kristus tidak akan meninggalkan kita di lembah ini, tetapi akan bersama kita melalui lembah ini. Jadi yang membedakan orang saleh yang menaruh kepercayaannya pada Kristus adalah bahwa Ya. pada saat kematian dan menutup mata, ia tidak takut akan bahaya apapun dan Benar. memiliki iman serta kepastian dalam hati. Tapi orang benar memiliki harapan dalam kematiannya. Tetapi kita mendengar banyak tentang orang-orang pada saat kematian, mereka begitu takut menghadapi kengeriannya. Benar. Saudara Michelle memiliki pertanyaan lain tentang arti tongkat dan gada, terutama bahwa tongkat mengingatkan kita pada pendisiplinan. Dan tidak masalah dengan pendisiplinan mendatangkan penghiburan. Dalam Ibrani 12, penulisnya mengutip dari Amsal, orang yang dikasihinya Tuhan menghajar. Jikalau kamu bebas dari ganjaran, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Fakta bahwa Tuhan mendisiplin saya, itu menghibur karena berarti saya seorang putranya. Tapi tongkat yang ringan yang dipakai oleh gembala untuk memukul domba adalah untuk mengarahkan mereka. Ini tidak seperti tongkat yang ia gunakan untuk melawan serigala, atau singa, atau beruang, yakni musuh. Tuhan memiliki tongkat yang ringan yang ia gunakan pada orang-orang percaya. Tetapi bagi orang jahat yang ingin menyakiti kita, Tuhan menggunakan tongkat yang memukul untuk membunuh. Karena ia tidak ingin bersikap lunak pada serigala untuk mengarahkannya, tapi ia ingin memusnahkannya. Jadi Tuhan memiliki sebuah tongkat untuk kita dan sebuah tongkat untuk musuh kita. Ketika kita melihat keduanya, kita merasa terhibur. Saya pernah membaca bahwa tongkat yang ada pada zaman Daud di Palestina panjang dan terlihat seperti pengait. Di ujungnya ada bentuk L, maksud saya itu adalah tongkat yang panjang dengan sebuah pengait di bagian ujungnya. Dan penulis berkata bahwa ketika gembala sedang berjalan, jika dia menemukan pohon hijau, dia menarik cabang hijau di dekat domba dengan tongkat ini untuk memberi makan domba ini dengan mudah. Dan jika domba jatuh ke dalam lubang yang dalam, dia mengulurkan tongkat untuk mengangkatnya. Jadi inilah
penerapannya pada waktu itu di dalam budaya ini. Bagaimana ini dapat menghibur kita ketika kita tahu bahwa tongkat itu digunakan dalam memberi makan domba dengan mudah dan menyelamatkan mereka? Anda memberi ringkasannya. Tuhan memberi kita makan dan ketika kita jatuh, dia membangkitkan kita karena dia adalah sang gembala. Pekerjaan gembala adalah memberi makan dan membangkitkanku jika aku jatuh. Domba tidak akan mampu melakukan yang pertama maupun yang kedua. Jadi tongkatmu dan gadamu keduanya tidak membuatku takut, Tidak. melainkan menghibur. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia berbicara tentang meja. Setelah berbicara tentang padang rumput, di sini dia berbicara tentang meja. Tapi dia menyebut lawan-lawan. Apa komentar Anda tentang bagian ini? Ya, banyak kali Tuhan di hadapan lawan-lawan kita menyediakan meja makanan menghibur kita. Di tengah kondisi-kondisi sulit, seringkali kondisi-kondisinya sangat sulit, tetapi Tuhan menyediakan meja di hadapan musuh-musuh itu. Lalu dia berkata, kamu mengurapi kepalaku dengan minyak yang berbicara tentang penyegaran. Lalu pialaku penuh melimpah yang berbicara tentang kegembiraan. Seseorang berkata bahwa lagu ini terkenal sebagai Mazmur Gembala, tetapi lebih dari itu, Mazmur ini adalah Mazmur Gembala dan Mazmur Persahabatan. Dan Mazmur Tuan Rumah, karena di jalan dia adalah sahabatku. Engkau besertaku, lalu di meja dialah tuan rumah yang menjamu, yang menyiapkan makanan dan mengurapi aku dengan minyak, serta mengisi cangkirku dengan sukacita. Kristus adalah gembala, dia adalah sahabat dan tuan rumah. Benar. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mohon beritahu tentang kebaikan dan belas kasihan yang mengikuti orang percaya. Selama Kristus ada di depanku, kebaikan dan belas kasihan akan mengikuti. Kita dapat berkata bahwa kebaikan adalah ketika dia memberi kita dan belas kasihan ketika dia menahan sesuatu dari kita. Dia selalu berikan kebaikan dan belas kasihan. Ketika dia memberi, ini adalah kebaikan, dan ketika dia mencegah, ini belas kasihan. Berkali-kali kita menerima kebaikan dan belas kasihan dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, tidak dalam kondisi-kondisi yang baik. Tetapi seperti dikatakan himne yang berkata, katakanlah kepada orang benar bahwa mereka akan baik-baik saja. Belas kasihan mengelilingi orang percaya dalam segala keadaan, bahkan sekalipun bentuknya tidak menyenangkan. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Pada saat yang sama di mana banyak orang mencari sesuatu yang baik, mereka berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik pada Memperlihatkan yang kita. baik. Tapi mereka tidak menemukannya. Benar. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bagaimana kesinambungan ini dalam semua kondisi kehidupan? Saat sehat, sakit, jika saya boleh berkata Benar. ketika saya naik, Ya. ketika turun, ketika Benar. tersesat, dan ketika saya tahu jalannya. Mohon bicara pada kami tentang kebaikan Allah. Ini beritahu kita bahwa kebaikan Tuhan tidak berhenti. Dia selalu memiliki kebaikan dan belas kasihan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, terkadang kita tidak melihat kebaikan dan belas kasihan saat kita sedang mengalami penyakit atau kegagalan atau kehilangan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu baik. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela, tapi katakanlah kepada orang benar seperti yang dikatakan himne bahwa mereka akan baik-baik Satu saja. komentar terakhir tentang kata-kata terakhir dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang Anda lihat di sini? Saya mengerti, saya melihat kekalahan yang bahagia dari orang percaya. Hidupnya bahagia. Seseorang berkata Mazmur ini memberi kita 3 kunci yang indah. Kunci menuju kehidupan yang bahagia, ayat 1. Kunci kematian yang bahagia, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kunci menuju kekalahan yang bahagia dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jika kita menginginkan kehidupan yang bahagia dan kematian yang bahagia dan kekekalan yang bahagia, bacalah Mazmur yang indah ini dan Anda akan menemukan 3 kunci yang indah ini untuk memiliki kehidupan yang bahagia ketika saat kematian tiba dan kekekalan yang bahagia. Tuhan berkatimu, terima kasih Saudara Tuhan Yosef, berkatimu. senang belajar dengan Anda. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Pastilah Mazmur Gembala hari ini menciptakan di dalam kita perasaan-perasaan terhadap Tuhan. Apa manfaat yang Anda dapatkan? Sebelumnya saya berpikir bahwa Mazmur 23 adalah Mazmur Gembala, yaitu tentang Tuhan sebagai gembala saja. Tetapi saya menemukan bahwa dia bukan hanya gembala tetapi juga sahabat, karena engkau besertaku. Bukan hanya itu, tetapi ketika saya berdosa, ia memulihkanku ke dalam persekutuan dengannya, dan pada akhirnya kekekalan yang bahagia Bagus akan sekali. bersamanya. Jadi saya menemukan bahwa Mencakup Mazmur ini semuanya. bersifat menyeluruh. Segala sesuatu. Orang-orang mencari sesuatu yang baik dan berkata, siapakah yang akan menunjukkan kebaikan kepada kita? Tapi saya menemukan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
Benar. Ini menyentuh saya bahwa meskipun kematian adalah kenyataan dalam hidup kita ketika Kristus menang atasnya melalui salib, ini menjadi lembah bayang-bayang maut. Benar. Tuhan adalah gembalaku. Ya, dia cukup bagiku. Dan dia memenuhi setiap kebutuhan, jadi aku tidak kekurangan apapun. Benar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda, Saudara Tuhan Yosef. memberkatimu. Pemirsa terkasih, Kristus mati di kayu salib sebagai gembala yang baik yang menyerahkan dirinya untuk domba-dombanya dan bangkit dari kematian dengan darah perjanjian kekal sebagai gembala agung, yaitu gembala agung yang peduli terhadap domba-dombanya orang-orang percaya, yang peduli dengan miliknya sendiri yang ada di dunia, dan yang pekerjaannya di dalam mereka adalah untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang baik dalam mereka. Agar sesuai dengan kehendaknya, peran gembala dalam hidup kita adalah peran yang sangat penting. Bersemangatlah untuk menaruh segenap kepercayaan Anda kepada Sang Gembala. Saya akan kembali lagi menemui Anda di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. رتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته وضمنته Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.